nama saya Evangelia Tuko, panggil Eva. Saya asalnya dari Kalimantan Barat. Untuk prodinya dulu S1 di Pendidikan Geografi UNY. Ya, oke. Ada Ibu Jumini. Ya, terima kasih. Nama saya Jumini, saya dari Kalasan, tepatnya di Purwomartani. Asal studi S1-nya Pendidikan Matematika UNY. Oke, yang matematika, ya, terima kasih. Sama-sama. Ini sebentar, tidak. Ibu Elsa. Elsa? Ya, belum, Pak. Oh, belum terkonek ya. Apa dulu? Universitas Nusa Cendana, Pak. Nusa Cendana. Itu beda dari ND daerah? Bukan, beda Pak, dari di daerah Kupang. ND. Oke, Kupang ya. Oke, terima kasih. Nah, dulu ada satu teman angkatan yang di ND kalau tidak salah. Terima kasih Ibu Yuliana. Ibu Ferry. Pak. Belum masuk lagi ya. Bapak Muhammad Fajar. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Suminto. Dulu S1-nya Pendidikan Kimia di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, sekarang dinasnya di mana, Pak? Saya kebetulan di Lembaga Penelitian Survei Meter, Pak. Sudah ahli penelitian ini ya. belum. Hasilnya ya. Oke, terima kasih. Iya. Ini Ibu Ferry Desnita sudah masuk sepertinya. Oh iya, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Ferry Desnita, biasa dipanggil Ika. Saya S1-nya berasal dari Ilmu Hubungan Internasional. Terima kasih. Sekarang dinasnya di mana, Bu? Maksudnya kerjanya, Pak? Iya. Saya bekerja di Universitas Islam Indonesia, UI. Oh iya, oke. Terima kasih. Ada Bu Nirwana. Iya, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Sri Nirwana, asal dari Sulawesi, Provinsi Gorontalo, S1-nya Pendidikan Matematika. Sekarang sudah dinas di mana, Bu? Belum kerja. Belum ya, oke. Iya. Ke Ibu Umu Salama. Perkenalkan Pak, nama saya Ummu Salama, asal Makassar, S1 Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Makassar. Oke. Sudah dinas di mana sekarang, Bu Ummu? Belum Pak, masih. Oke. Iya. Ya. Terima kasih. Tadi ada Mas Pak atau Mas Iqbal Faza. Iya Pak. Selamat siang, saya Iqbal Faza Ahmad, asal Pekalongan, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga. Oke, terima kasih. Ini ada juga Bu Durotun. Terima kasih Pak kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Durotun Nafisa, saya S1-nya Pendidikan Teknik Sipil Perencanaan UNY. Sekian. Oke. Sudah dinas di mana sekarang?
Kalau sekarang saya di proyek, Pak. Kelola alat proyek. Oke. COVID di sini masih di lokasi juga. Kalau saya kebetulan lokasi di tempatnya di kantor, Pak. Jadi paling ke proyek cuma kontrol alat-alat aja, Pak. Oke, ya, terima kasih. Bu Sri Wahyuningsih. Bu Sri Wahyuningsih. Saya atau siapa ya, Pak? Ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuningsih dari Pendidikan Matematika UNY. Kemudian apa enggak? Tidak terdengar. Oke. Pernah bekerja, sekarang sementara resign kuliah dulu, Pak. Oke. Pak Abdul Rahim. Ya, silahkan perkenalkan diri Pak Abdul Rahim. Ya, baik. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Abdul Rahim. Asalnya dari NTT, S1-nya Pendidikan Matematika dari Taman Siswa Yogyakarta. Oke, NTT itu tadi yang Kupang tadi atau beda lagi? Saya di pulaunya, Pak. Saya di Adonara. Oke, ya. Karena luas. Di Flores. Ya. Oke, terima kasih Pak Abdul. Pak Ahmad Syafi'i. Di Jogja. Oke, di mana dinasnya, Pak? Oke, terima kasih Pak Ahmad Syafi'i. Ibu Tri Mulyaningrum. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyaningrum. Saya S1-nya Pendidikan Bahasa Inggris UIN Suskaria, Pak. Apa itu dari mana? S1-nya? UIN Suskaria, Pak. Riau. Oke, ya. Terima kasih. Riau ya. Oke, terima kasih Ibu Aldila. Ibu Adila Desi. Ya, selamat siang, Pak. Saya Dila dari Jogja. Jurusannya S1 Pendidikan Teknik Sipil, sekarang lagi fokus kuliah. Fokus kuliah ya. Oke, terima kasih. Ini ada yang sebentar, ada yang belum masuk ini kayaknya. Ibu Hajrayansa. Iya Pak, maaf Pak, tadi signalnya nggak stabil Pak. Oke. Silahkan. Saya Pak saya Hajrah dari Universitas Muhammadiyah Makassar, S1-nya Pak. Prodinya? PEP Pak. Oh, ada PEP juga, penelitian evaluasi di S1 ya? Oh, S1-nya Pendidikan Matematika Pak, untuk sekarang PEP. Oke, ya. Terima kasih. Tadi Pak. Ini Ibu atau Bapak Andrea Vicky ya? Ibu Andrea Vicky ya? Iya, Pak. Silahkan. Saya Andrea Vicky. Dulu S1-nya di Universitas Sanata Dharma, jurusan Pendidikan Fisika. Sekarang dinasnya di? Sedang di rumah saja, Pak. Tidak sambil kerja. Oke, ya. Terima kasih. Ini ada yang belum berkenalan ya, atau sudah semua? Karena tadi ada yang on off itu, jadi tidak ketahuan urutannya sudah berpindah-pindah. Ada yang belum berkenalan di sini? Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Nah, jadi selamat datang di mata kuliah ini. Sekali lagi, mata kuliah ini harapannya nanti
akan membekali Bapak Ibu dengan kemampuan terkait dengan bagaimana menulis sebuah karya ilmiah yang harapannya ke depannya nanti Bapak Ibu tidak akan terbebani saat harus istilahnya syarat ujian ataupun syarat pengambilan ijazah, karena di situ nanti akan ada permintaan menunjukkan bukti bahwa sudah publish baik di jurnal level nasional ataupun internasional. Nah, kita di sini untuk mencoba untuk mengambil yang level internasional, kalau bisa nanti, kalaupun tidak bisa ya kita ambil yang ke nasional. Nah, itu. Kemudian saya tadi sudah perkenalkan, saya ini kalau basis saya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris S1 UNY, saya juga mengajar di yang S2 PBI S2, dan saya dulu juga posisinya tahun 2008 seperti Bapak Ibu mahasiswa baru di Prodi PEP juga. Jadi kita mungkin akan belajar bersama karena waktu itu saya belum ada mata kuliah penulisan karya ilmiah, tapi memang karena di S1 kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu ada istilahnya academic writing yang di situ sedikit banyak terkait dengan penulisan karya ilmiah, maka saya diminta untuk membantu di PEP untuk mengampu mata kuliah ini. Oke, nah di sini saya mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan RPS atau silabus yang akan kita, beberapa hal atau topik yang akan kita bahas semester ini. Oke, sebentar. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Sudah Pak. ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini nanti intinya Bapak Ibu kita akan belajar bersama mengenai bagaimana inti tujuan besarnya adalah menghasilkan sebuah karya ilmiah baik theoretical review ataupun berdasarkan hasil penelitian, baik research based atau non research based. Jadi di dalam mata kuliah ini nanti akan ada bagaimana kita akan belajar mengenai konsep dasar serta tips dan triks terutama dalam penulisan karya ilmiah dan gaya penulisannya serta bagaimana menulis bagian-bagian penelitian, ya bagaimana menulis bagian-bagian dari karya ilmiah itu sendiri. Nah, di sini nanti karena kita ada 16 akan ada 16 pertemuan, maka tidak akan sumber informasinya bukan hanya dari saya, tapi nanti akan ada juga presentasi dari Bapak Ibu, tapi presentasinya bukan mengenai topik, tapi presentasi mengenai progres dari karya Bapak Ibu sendiri. Jadi harapannya nanti dengan seperti itu kita ada istilahnya kontrol untuk memastikan bahwa Bapak Ibu berprogres atau berproses atau istilahnya menghasilkan sesuatu tiap minggunya, karena saya yakin di semester ini mungkin mengambil sekitar 16 SKS atau berapa, saya yakin semua mata kuliah meminta tugas dan presentasi kan ya. Nah, tapi di mata kuliah ini nanti presentasinya bukan presentasi hal baru, tapi presentasi mengenai progres Bapak Ibu masing-masing. Jadi bukan topik tertentu, bukan seperti di mata kuliah lain, tapi mengenai progres dari masing-masing Bapak Ibu terkait dengan penulisan karya ilmiah Bapak Ibu. Oke, nah hasilnya nanti harapannya Bapak Ibu bisa mempublikasikan baik ke proceeding di yang harapannya minimal nanti levelnya kalau tidak salah internasional itu yang diakui di Pasca sekarang Copernicus apakah masih diakui? Masih ya, proceeding yang di-cite oleh Copernicus masih diakui tidak? Syarat-syarat publikasi kemarin kan dapat kan? Ada sesi sendiri kan hari Sabtu kalau tidak salah. Iya, Pak. Ada, itu apa saja ya? Yang diindeks di mana saja? Minimal Sinta 2, Pak. Minimal Sinta 2. Oke, kalau yang internasional kan ada Scopus, ada Clarivate Analysis. Web of Science mungkin, Pak. WOS itu Web of Science, iya. Satunya lagi apakah Copernicus masih masuk? Karena dulu Copernicus masuk. Enggak ya, enggak ingat ya.
Nanti coba dicek lagi Bapak Ibu, karena levelnya nanti paling atas biasanya ada WOS atau Web of Science, kemudian di bawahnya ada Scopus atau Q1, 2, 3, sampai 4-nya. Kemudian yang bawahnya lagi kayaknya kalau tidak salah ada Copernicus. Nah di situ memang biasanya sebagian besar proceedings itu biasanya di site oleh Copernicus itu. Ada yang nanti harapannya kita mengarah ke situ, ataupun kalau tidak terpaksa ya kita akan jurnal internal yang nasional Sinta 2. Oke. Nah, di sini nanti untuk kegiatan ini karena kita terkendala dengan adanya pandemi ini, maka kita harapannya sampai akhir Oktober ini masih bertemu secara online. Tapi nanti kalau misalnya ada perkembangan yang baik, vaksin sudah ditemukan dan kita mendapat vaksin itu, kemungkinan kita akan mulai perkuliahan tatap muka bulan November awal. Tapi saya juga kurang tahu karena misalnya di ITS itu bahkan sudah sampai akhir semester ini masih online semua kalau tidak salah surat edaran rektornya. Tapi kita lihat saja. Semoga segera ada berita bagus karena tidak mudah untuk istilahnya berkomunikasi secara online meskipun kita ada kemudahan, tapi ada juga kesulitan atau hambatannya. Nah ini nanti untuk kegiatan perkuliahan. Nanti Bapak Ibu akan pertama menulis artikel jurnal. Ini harusnya mohon maaf artikel jurnal ya. Artikel jurnal. Kemudian yang kedua melakukan proses publikasi dari penyusunan manuskrip yang di dalamnya akan ada nanti peer review dan revisi. Jadi nanti Bapak Ibu kami minta untuk saling mereview hasil karya tulis Bapak Ibu, kemudian sampai ke kegiatan submission dan jika dimungkinkan kita akan coba lihat revisinya. Nah nanti di perkuliahan ini akan ada dua saya kurang tahu nanti apakah kita akan coba lihat nanti kita persetujuan saja. Bapak Ibu mau fokus ke salah satu artikel yang berdasarkan riset atau non riset, atau mau membuat keduanya. Nanti kita diskusikan, tergantung Bapak Ibu. Karena saya tidak ingin ke arah quantity saja tanpa tidak akan mengedepankan quantity, tapi kemudian meninggalkan quality-nya. Saya lebih baik ke kualitas satu, tapi lebih baik fokus atau berkualitas dibandingkan dua, tapi malah tidak fokus atau tidak kurang kualitasnya. Nah ini itu tadi, kemudian ini sudah, nah ini beberapa hal yang akan kita lakukan selama perkuliahan ini nanti. Yang pertama ini sangat umum, jadi pentingnya publikasi dalam dunia akademik, jelas. Kemudian ini nanti akan ada tugas di akhir mata kuliah pertemuan hari ini, yaitu tugasnya hanya menemukan artikel, kemudian meng-highlight lebih ke arah gap penulisan artikel itu sendiri. Kemudian melakukan kajian literatur, menulis bagian intro atau background, ini cukup lama karena ada waktu seminggu. Kemudian menentukan, mengembangkan konsep alur berpikir dalam menyusun intro dan berpijak pada hasil review. Jadi ini cukup panjang Bapak Ibu karena nanti akan ada istilahnya pertemuan 4, 5, 6, 7 itu hanya untuk menyelesaikan background. Kenapa menyelesaikan background itu Izin usul Pak, kalau seumpama ini kami bebas untuk memilih apakah riset atau non riset, karena kan minatnya setiap mahasiswa kan berbeda-beda. Kalau seperti itu bagaimana nih Pak dan teman-teman? Monggo, kita karena ini Merdeka Belajar, nanti saya dituntut Mas Menteri. Salah kalau misalnya nanti memaksa kan. Kalau saya pengennya 2 artikel, karena dengan 2 artikel itu nanti paling tidak tulisannya akan banyak. Tapi yang menjadi masalah waktunya. Karena online berbeda ternyata Bapak Ibu, agak lebih menyita waktu yang cukup banyak. Gimana teman-teman? Enggak Bapak Ibu, siapa tahu nanti wah Pak kami SPP-nya mahal ya, 2 atau 4 artikelnya Pak atau 3 ya. Oke, saya tinggal bilang oke, karena yang ngerjakan nanti bukan saya, lebih ke Bapak Ibu. Atau mungkin Pak Fajar atau siapa?
Ini Pak, kalau misalnya tugasnya satu, tetapi dalam belajarnya kita mempelajari keduanya, itu gimana Pak? Tugasnya satu, dalam perkuliahannya kita belajar keduanya bisa, sangat bisa, karena nanti saya yakin ada yang berdasarkan, ada yang nanti akan menulis berbasis, ada juga yang menulis berbasis literatur. Saya yakin pasti ada seperti itu. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain, kita diskusi, karena di awal ini kita lebih ke arah diskusi, karena materinya nanti masih sangat ringan. Mungkin atau mungkin berdasarkan minat Pak, berdasarkan minat, misalkan saya pilih ke berdasarkan riset, mungkin teman-teman yang lain ada yang berdasarkan non riset gitu Pak. Kalau itu iya Pak, jadi nanti silahkan memilih, nanti yang menjadi pertanyaan adalah Bapak Ibu memilih salah satu atau keduanya. Nah itu nanti silahkan, atau malah mau yang riset 2, yang non riset 2 Pak misalnya, enggak apa-apa. Kalau saya mempertimbangkan, kan kuliahnya bukan cuma satu Pak, jadi banyak, juga banyak, kemungkinan satu yang bisa milih non riset ataupun riset, nanti kalau untuk belajarnya bisa dua-duanya gitu Pak. Oke, ya. Itu ya, berarti itu. Ada yang lain mungkin, siapa tuh ada yang kekeh 2 Pak, itu. Nanti kalau memang ada 2 aliran itu kita voting terpaksanya, kalau belum ada kesepakatan. Karena ini kita musyawarah dulu ya, katanya Pancasila. Ayo. Merdeka. Saya setuju dengan pendapatnya Mbak Durwatun Nafisah tadi Pak. Jadi kita belajar dua-duanya, tapi kita salah satu saja membuatnya. Terima kasih. Oke, berarti tugasnya salah satu, untuk materinya, perkuliahannya dua-duanya. Oke, ada yang lain mungkin Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau sepakat dengan itu? Mungkin Bu Yuliana atau Pak Abdul Rahim? Cukup Pak, segitu aja Pak, setuju dengan Mbak Duratun. Satu ya berarti ya. Apakah disepakati? Satu? Mbak Andrea, Pak Ahmad Syafi'i? Sepakat kalau saya Pak. Satu ya, oke, satu ya, kita sepakati bersama. Ini karena Merdeka Belajar yang memutuskan Bapak Ibu ya, berarti ini satu penugasan saja. Silahkan nanti memilih berdasarkan riset atau tidak berdasarkan riset, itu silahkan bebas untuk memilihnya. Kemudian nanti tetap di materi perkuliahan kita tetap akan ada 2, karena tadi seperti yang ada di seperti ada yang ada di ini, seperti yang ada di RPS itu ada materi mengenai background yang hanya berpijak pada hasil review, bukan istilahnya bukan berdasarkan penelitian. Oke. Itu oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu, silahkan sebelum kita lanjut. Berarti di sini nanti saya ganti salah satu, tapi di sini 40 ya. %40. Ya. Nah, nanti mohon diingat Bapak Ibu ada nilai 20% di sini nanti Bapak Ibu yang untuk peer review, yang artinya nanti Bapak Ibu akan saya minta untuk saling mereview hasil tulisan masing-masing. Nanti kemudian saya akan meminta Bapak Ibu untuk menyerahkan review dari teman-teman Bapak Ibu, dan saya akan nilai dari situ seberapa dalam, seberapa luas cakupan review yang diberikan oleh Bapak Ibu. Karena ini intinya kita akan saling membantu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memberikan review yang banyak, mendalam dan luas, kan nanti akan membantu teman-teman di kelas Bapak Ibu untuk menulisnya jadi lebih baik. Nah, ini maka nilainya juga cukup tinggi. Ini sebenarnya nanti jatuhnya kan perkembangan atau progres Bapak Ibu, karena kita di sini lebih ke arah proses, bukan ke arah hasil akhir semata, tapi juga ada prosesnya.
Oke, itu kemudian ada beberapa buku yang mungkin bisa Bapak Ibu ambil dari internet atau online. Itu misalnya ada academic writing and publishing atau academic ini. Kemudian ada juga beberapa buku lain. Saya tadi coba download, ada bagus-bagus. Nanti tinggal ditulis saja academic writing for misalnya for graduate students, itu ada juga. Dan yang tak kalah ini Bapak Ibu ada sebuah website yang itu sangat bagus kalau Bapak Ibu nanti berniat untuk menulis dalam bahasa Inggris. Tapi kalau nulisnya dalam bahasa Indonesia itu juga bisa bagus karena itu bisa diterjemahkan juga nanti. Websitenya ini Academic Phrase Bank. Jadi di Academic Phrase Bank ini terlihat ya layar saya Bapak Ibu? Iya Pak. Academic Phrase Bank itu ada mulai dari memperkenalkan tulisan Bapak Ibu, itu biasanya diurutkan. Di sini dikasih tahu menyebutkannya urutannya di mana. Urutannya seperti apa, bahkan sampai kalimat atau frasenya, frasenya itu disebutkan. Misalnya, bagaimana memperkenalkan topik kita dengan meng-highlight bahwa topik kita itu penting. Ini misalnya seperti ini. Jadi selain hanya mengatakan misalnya penelitian itu penting, itu bisa digunakan misalnya ada banyak literatur yang misalnya meng-highlight betapa penting penelitian itu. Itu kan bahasanya lebih akademis. Ini kalau dalam bahasa Inggris ini bahasa yang sangat akademis. Kemudian misalnya nanti meng-highlight gap penelitian misalnya. Misalnya ini kan penelitian sebelumnya belum berhasil meng-highlight kontradiksi atau pertentangan antara X dan Y. Meskipun sudah banyak hasil penelitian, namun itu kan biasanya itu kita menggunakan kata-kata itu untuk meng-highlight gap dalam penelitian kita. Ini juga mirip gap dalam penelitian atau kekurangan penelitian itu sampai nanti Bapak Ibu misalnya mau referensi. Referensi kan selama ini mungkin yang sebagian besar kita lihat itu kan masih menggunakan menurut atau misalnya Badrun Kartowagiran mengatakan, menyampaikan atau menurut Badrun Kartowagiran dan lain-lainnya. Tapi di sini ternyata ada juga beberapa jenis Bapak Ibu yang kita awalnya tidak langsung seperti itu, tapi mengatakan seperti ini dulu misalnya. Ada jadi banyak di sini, cukup banyak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan frase-frase yang ada di sini kalau berniat untuk menulis langsung dalam bahasa Inggris, tapi mungkin lebih bagus kalau dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian nanti bisa diterjemahkan di mana pusat bahasa atau di mana. Tapi kalau memang dalam bahasa Inggris, pastikan nanti Bapak Ibu kuat dulu dalam penyusunan kalimatnya sehingga nanti tidak terlalu bermasalah di reviewnya. Oke, jadi di sini ada banyak Bapak Ibu, cukup banyak, dan di sini sampai ke mendeskripsikan metode penelitian dalam artikel kita, kemudian menuliskan hasil, mendiskusikan hasil, sampai menulis kesimpulan sudah ada kata-kata yang bisa kita gunakan. Ini, terutama nanti ketika Bapak Ibu ingin misalnya memasukkan artikel yang dalam bahasa Inggris ke proceeding atau jurnal internasional. Itu. Nah, saya akan berhenti di sini dulu. Sebentar, kita akan berhenti di sini dulu. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan terlebih dahulu atau ada hal yang ingin didiskusikan. Sementara saya akan mengirimkan ini ke Bapak Ibu. RPS tadi. Saya Pak, ya, silahkan. Kita kalau misalnya menggunakan parafrase yang sudah ada di akademik paraphrase tadi, nanti kedetek di Turnitin nggak Pak? Nanti nambah persen ininya? Itu tidak kedetek sebagai ternyata. Dulu saya pernah meragukan itu, tapi setelah pengalaman saya sendiri tidak terdetek sebagai plagiasi. Karena itu frase-frase umum. Ya. Oh. Daftar pustaka itu kan biasanya juga ikut merah itu Pak, itu kedetek juga nggak Pak? Kalau daftar pustaka harusnya tidak dimasukkan ke dalam itu, karena daftar pustaka pasti penulisannya seperti itu. Ya, karena daftar pustaka kan wajib ditulis sama dengan yang lain juga kan, tidak bisa misalnya
di tempat Mbak Busri Wahyuningsih nulisnya dengan cara A, kemudian di tempat Pak Muhammad Fajar dengan cara B, kecuali stylenya yang berbeda saja, tapi kan isinya juga sama, tidak boleh berbeda. Kemudian untuk kajian literatur itu kan kalau kutipan langsung berarti kan sama persis. Nanti di Turnitinnya juga akan merah, Pak. Itu sebaiknya berupa parafrase atau boleh kutipan langsung? Gimana? Kalau istilahnya menghindari prosentase yang tinggi di Turnitin akan sangat bagus kalau itu bisa diparafrase. Karena kan ada maksimal jumlah untuk atau maksimal prosentase untuk sebuah kutipan langsung. Kalau tidak salah ada yang mengatakan 10% itu maksimal. Bisa dibayangkan kalau ada 100 halaman, 10 halamannya kutipan langsung kan juga cukup sangat banyak itu kan ya. Iya. Jadi usahakan kita minimalisir untuk kutipan langsung, karena biasanya kan kita kutipan langsung paling 1-2 baris dan berikutnya 1-2 baris juga seperti itu. Jadi kita agak hindari untuk kutipan langsung meskipun tidak diharapkan. Iya Pak, terima kasih. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, silahkan. Nah, izin bertanya Pak. Ya, monggo Ibu. Kalau misalnya Turnitin kan jelas untuk mahasiswa kita nggak bisa ya Pak ya. Maksudnya untuk maaf Ibu, ini kurang jelas Ibu. Bapak Ibu yang lain jelas tidak? Halo. Kurang jelas juga Ibu. Halo, ya Ibu. Kurang jelas. Oke, memang kalau di Jimit kayaknya sinyal saya tuh nggak tahu, kalau di Jimit kurang stabil Pak. Oh iya, kita coba minggu depan mungkin semoga yang Zoom bisa saya pakai, karena kemarin saya coba pakai Zoom yang sudah terjadwal di kelas lain. Pak dipakai. Oke, bisa saya lanjutkan pertanyaan saya Pak. Mungkin kalau mahasiswa itu kan tidak mungkin menggunakan Turnitin ya, karena itu biasanya diberikan ke lembaga gitu, dan mahal juga ininya. Kalau misalnya Bapak punya nggak suggestion atau saran kira-kira untuk online plagiarism checker program yang kita bisa pakai untuk mahasiswa, itu kira-kira ada saran nggak Pak? Kalau saya yang online ya online itu kalau dulu saya pakai, tapi berbayar juga ya sebentar. Grammarly itu dulu ada, bayarnya tidak terlalu mahal. Grammarly itu bukan hanya grammar saja Pak? Bukan. Kalau Grammarly bukan hanya grammar saja? Ada checking untuk plagiasinya juga. Grammarly yang berbayar. Kalau yang Turnitin misalnya nanti Bapak Ibu misalnya sudah di tengah-tengah kurang yakin dengan hasil tulisannya, bisa meminta saya untuk menturnitinkan, karena saya masih punya akun untuk turnitinnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, nanti bisa monggo Bapak Ibu mengontak saya misalnya atau satu kelas. Maaf, suara Bapak kurang terdengar Pak. Oh ya, nanti bisa dikumpulkan. Ya? Sudah. Ya, sudah. Nanti bisa dikumpulkan dalam satu folder, kemudian nanti bisa saya bantu untuk cek plagiasinya. Monggo nanti tidak masalah, karena semoga sampai akhir semester ini akunnya belum diterminate oleh Turnitin, karena itu langganan universitas. Gitu Bu Ita, nanti silahkan Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan Turnitin, terutama untuk kelas kita ini di tengah semester atau di per-4 semester awal atau kapan, monggo bisa mengontak saya. Monggo, ada yang lain Bapak Ibu? Belum ada ya, berarti penugasan tadi sudah jelas. Nanti untuk di akhir semester kita menghasilkan sebuah artikel, baik itu hasil review atau hasil penelitian. Monggo nanti tidak ada batasan, tapi yang kualitasnya kita berharap lebih ke arah kualitas daripada kuantitas tadi. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akan coba mempresentasikan sedikit mengenai materi hari ini. Tadi
sudah terkirim Bapak Ibu untuk ininya? Belum ya? Sebentar saya cek dulu. PS-nya saya kirim dulu. Penulisan ke emailnya. Oke. Ya. Semoga sudah terkirim. Kemudian di sini saya akan coba presentasikan ke Bapak. Maaf suaranya Pak. Ya, halo? Halo? Jadi, saya akan sampaikan untuk materi hari ini. Sebentar Bapak Ibu. Nih. Ya. Ini materi kita hari ini Bapak Ibu. Suara saya cukup jelas? Jelas Pak. Oke. Ya, jadi apa namanya, hari ini kita akan sekilas melihat tentang apa dan bagaimana nanti yang akan kita lakukan selama 1 semester ini, terutama harapannya nanti Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah karya. Mohon maaf, suaranya kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya? Iya, mungkin itu ketutup gitu mungkin mic-nya. Cek sekarang sudah jelas? Sudah, Pak. Agak keras-keras. Iya. Atau karena Google Meet itu jadi kurang jelas ya? Yang tadi pagi sepertinya nggak pakai mic, jelas Pak Manan. Tidak pakai mic ya? Cek. Apakah jelas? Lumayan Pak. Lebih baik ini. Jelas. Cek. Oke. Berarti saya coba lepas mikrofon ya. Semoga sudah terpantau di Bapak Ibu. Cukup jelas ya tapi ya. Cukup Pak. Cukup lebih jelas sekarang. Oke ya, mohon maaf. Karena biasanya resikonya nanti kalau saya mengetik sesuatu ini akan klak-klak di tempat Bapak Ibu, bunyi klak-klak gitu. Oke, anyway. Nah ini Bapak Ibu, hal pertama yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah nanti Bapak Ibu tidak memerlukan sebuah magic ataupun dukun atau tapi lebih ke arah upaya atau usaha Bapak Ibu di perkuliahan ini, sehingga Bapak Ibu nanti selama proses perkuliahan itu, pertama nanti Bapak Ibu bisa mengetahui terkait dengan topik yang akan Bapak Ibu tulis, kemudian membaca dan melihat daftar kajian pustaka, apakah itu sudah tercover atau belum. Kemudian baru dari situ Bapak Ibu membuat sebuah blueprint atau outline yang akan Bapak Ibu tulis, kemudian menulis dan akhirnya mereview dan mengedit. Mohon diingat Bapak Ibu, di sini ada 2 proses yang berbeda antara tulisan dan editing. Jadi di sini saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu, menulis dan mengedit itu 2 proses yang berbeda. Bapak Ibu hampir tidak mungkin, biasanya hanya orang yang sangat bagus tulisannya itu baru bisa dia menulis sambil mengedit. Tapi kalau orang awam seperti saya dan mungkin sebagian Bapak Ibu juga, itu ketika menulis akan sangat sulit untuk mengeditnya. Biasanya menulis ditinggal waktu sebulan baru bisa kita edit. Nah, contoh yang paling gampang adalah seperti ini. Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu sudah lolos atau sudah lulus dari S2, kemudian Bapak Ibu melihat tulisan skripsi atau S1 Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu akan bisa melihat seberapa kualitas tulisan S1 Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu dulu masih misalnya di S1 menulis, itu sudah excellent, sudah sangat bagus. Tapi ketika nanti Bapak Ibu sudah berada di level yang berbeda, sudah berbeda waktunya, itu biasanya nanti Bapak Ibu akan menemukan, ini kalau Bapak katakan who the hell wrote this skripsi, siapa yang nulis skripsi ini, kayaknya bukan saya deh. Mungkin suatu saat Bapak Ibu akan bisa mengatakan itu. Nah itu berarti tulisan Bapak Ibu kualitasnya sudah cukup bagus atau excellent. Nah saya akan lanjut Bapak Ibu untuk pengantarnya.
Ini nanti Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ingat adalah sebisa mungkin dari awal nanti Bapak Ibu mulai melihat atau membidik jurnal ataupun proceeding yang ingin Bapak Ibu tuju. Kenapa seperti itu? Karena proceeding atau jurnal tertentu itu memiliki gaya selingkung berbeda, gaya tulisan berbeda. Misalnya paling gampang, jurnal A itu meminta Bapak Ibu untuk hanya introduction, method, finding and discussion atau IMRAT. Tapi di jurnal B mungkin meminta Bapak Ibu untuk introduction, research literature review, research question, method dan lainnya. Jadi beda-beda memang Bapak Ibu. Nanti maka pastikan Bapak Ibu memilih salah satu jurnal atau artikel. Misalnya nanti suatu saat menginginkan mengikuti konferensi yang di situ ada berapa, misalnya proceedingnya akan diindeks oleh Scopus ataupun Copernicus dan ataupun masukkan ke jurnal, pastikan sudah tahu gaya selingkung atau author guideline yang diminta oleh jurnal tersebut. Kemudian nanti pastikan Bapak Ibu sekali lagi kalau ilmiah yang baik harus dirancang secara tematis dan urut, maka dari itu biasanya Bapak Ibu akan memulainya bukan dari nulis langsung tapi membuat outline-nya dulu atau blueprint atau congkrongan, kalau dalam bahasa Jawa congkrongan apa yang akan Bapak Ibu tulis nantinya. Sehingga nanti dari situ akan ada guideline, Bapak Ibu memiliki guideline apa yang ditulis setelah ini apa, meskipun di tengah-tengah mungkin ada sedikit atau banyak perubahan. Kemudian biasanya bagian inti dari tulisan itu ada ini, pendahuluan, telaah pustaka. Nah ini ada yang disebutkan dua, tapi ada juga jurnal atau proceeding yang mungkin meminta Bapak Ibu menyatukan pendahuluan dan telaah atau kajian pustaka. Oke, kemudian ada metode penulisan, analisis dan sintesis harus seimbang. Tapi Bapak Ibu mohon lagi dipastikan author guideline sebuah jurnal kemungkinan akan berbeda dari jurnal yang lain. Misalnya di UNY ada satu jurnal yang sudah terindeks Scopus yaitu Cakrawala Pendidikan, itu meminta Bapak Ibu di bagian pendahuluan itu memasukkan kajian pustaka dan di situ hanya sekitar 10-20% saja. Kemudian metode itu 10% panjangnya dari total keseluruhan body. Nah, analisis dan sintesis atau diskusi itu bagian yang paling panjang harapannya. Kalau tidak salah 30 atau 40%. Nah, yang lain-lainnya nanti akan tercover oleh yang lain. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat bahwa gaya selingkung masing-masing jurnal berbeda atau masing-masing proceeding mungkin. Nah, ini maka dari itu Bapak Ibu sekali lagi tadi di awal saya menyampaikan juga perlunya atau urgensi dari adanya outline atau blueprint dari tulisan Bapak Ibu. Nah, ini tadi format dasar. Meskipun ini nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa pendahuluan dan tujuan pustaka bisa digabung. Kemudian analisis, sintesis atau sintesis itu biasanya diskusi. Nanti kita akan lihat bersama apa yang sebenarnya masuk dalam diskusi. Karena umumnya kalau Bapak Ibu lihat nanti kalau baik di ini Bapak Ibu baik di jurnal yang bagus atau kurang bagus, itu sintesis kadang kalau saya melihat di jurnal CP, kebetulan saya menjadi salah satu reviewer, itu sebagian besar penulis itu kalau nulis di bagian diskusi itu hanya menyampaikan hasil saja, tidak ada diskusi. Padahal kan yang dimaksud diskusi itu kan hubungan antara hasil kemudian teori yang ada sebelumnya seperti apa, kontras atau selaras atau bahkan saling mendukung atau seperti apa. Kemudian alasannya kok bisa seperti itu apa. Bagian yang paling krusial atau bagian paling kritis itu kan di bagian itu. Maka Bapak Ibu harus bisa memastikan nanti bahwa bagian itu kaya dan istilahnya komprehensif. Kemudian ini ada bagian simpulan dan saran. Nah, satu hal lagi yang sangat sering terjadi, terutama di tesis ya, mungkin belum di akhir ilmiah. Di tesis itu biasanya simpulan itu lebih ke ringkasan atau summary, padahal kan beda. Kalau misalnya ada kasus seperti ini kita masih sekilas dulu ya Bapak Ibu, belum yang dalam. Misalnya ada kasus seperti ini. Saya mengambil salah satu contoh ini. Misalnya Pak Muhammad Fajar itu dulu waktu tahun 2006 ada gempa di Jogja menyumbang 1 ton mie instan.
Kemudian ada waktu itu ada Gunung Merapi meletus menyumbang 2 ton beras. Kemudian waktu ada musibah di daerah Sulawesi itu beliau juga menyumbang 5 ton telur misalnya. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari Pak Muhammad Fajar tadi? Kesimpulannya apa kira-kira Bapak Ibu? Dermawan, Pak. Dermawan. Nah, cukup itu saja kan, Pak Muhammad Fajar adalah dermawan. Tapi yang sering terjadi kalau Bapak Ibu, coba Bapak Ibu balik lagi ke skripsi Bapak Ibu, apakah yang dimaksud kesimpulan itu seperti itu? Karena selama ini yang saya temukan kesimpulan itu masih sih ringkasan dari hasil. Jadi hasilnya misalnya hasilnya ada 10 ya masih ditulis 10 hasil. Bukan sebuah kesimpulan. Nah, itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Karena ini masih sekilas saja. Nah, ini maka nanti Bapak Ibu sebelum masuk ke situ Bapak Ibu memerlukan sumber-sumber ide. Nah, sumber ide itu misalnya bisa bersumber dari ini. Bacaan laporan hasil penelitian yang nanti akan saya tugaskan ke Bapak Ibu untuk minggu depan. Bisa juga Bapak Ibu mengikuti seminar atau diskusi dengan teman-teman Bapak Ibu. Bisa juga pernyataan dari pemegang otoritas, misalnya Bapak Ibu ingin meng-highlight atau mengevaluasi pelaksanaan kurikulum belajar atau apa, yang kajian-kajian dulu misalnya. Bisa juga dari browsing internet, bisa juga dari pengalaman asli Bapak Ibu, bisa juga dari pengamatan Bapak Ibu. Maka ini akan menjadi sumber ide yang harapannya nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam menelurkan sesuatu di bahan dasar dari atau sumber informasi dasar dari artikel yang akan Bapak Ibu tulis. Oke, saya akan lanjut. Nah, ini mungkin beberapa hal yang sangat penting di bagian awal Bapak Ibu. Sebentar, ini ada yang mau masuk kayaknya. Oke, ini ada beberapa bagian penting dari sebuah cara ilmiah. Nanti ini akan saya share ke Bapak Ibu untuk materinya. Biasanya yang paling krusial atau bagian sangat krusial itu di bagian awal ini Bapak Ibu. Dari latar belakang. Nah, latar belakangan biasanya nanti Bapak Ibu harus bisa menunjukkan ke pembaca Bapak Ibu kenapa tulisan Bapak Ibu itu worth reading atau layak untuk dibaca. Kenapa? Kalau itu hasil penelitian, kenapa penelitian Bapak Ibu itu pantas atau perlu atau sangat urgent untuk dilakukan. Karena kalau tanpa itu Bapak Ibu biasanya nanti pembaca tidak akan banyak membaca tulisan kita. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa di latar belakang itu benar ada gap yang kita address atau gap yang kita address itu bahasa Indonesianya ada gap yang kita bahas atau kita tembak di situ. Biasanya umumnya gap itu kan antara teori dan kenyataan tidak sinkron, nah itu jadi gap. Atau salah satu hal lain yang bisa jadi gap itu misalnya, maaf, agak sih. Nah, misalnya tadi yang antara teori dengan kenyataan tidak sinkron ya, atau misalnya harusnya sesuatu itu misalnya kalau di dunia pengukuran diukur dari 5 hal secara teoritis, tapi ternyata itu baru diukur dari 3 hal, maka harusnya yang 2 ini juga ditambahkan, itu kan jadi sebuah gap. Misalnya kalau secara contoh yang lebih lebih mudah untuk dicerna mungkin ya. Bapak Ibu mungkin ingat sekitar 20 tahun yang lalu, minat membaca seseorang itu diukurnya dari apa kira-kira? Banyaknya buku yang dibaca. Banyaknya buku yang dibaca. Terus, berapa kali dia membaca itu kan? Hanya itu saja. Padahal kalau sekarang apakah itu masih bisa diikuti lagi instrumen yang hanya seperti itu? Akan sulit kan, karena untuk saat ini kita mungkin membacanya bukan hanya buku, bukan hanya koran, bukan hanya novel, bukan hanya komik. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu lebih banyak membaca WA,
mungkin lebih banyak membaca Facebook, mungkin lebih banyak membaca Twitter atau Telegram. Maka dari itu minat membaca sekarang sudah berbeda lagi. Maka alat ukur yang dulu sudah ada itu perlu direvisi. Nah, itu gap. Alat ukur yang sudah ada itu saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Maka itu ada gap di situ. Nah, itu yang akan diadres oleh Bapak itu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada identifikasi masalah. Mungkin di situ ada banyak masalah, tapi Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi kemungkinan masalahnya apa, Pak. Misalnya tadi yang alat ukur, ya salah satu masalahnya adalah perkembangan ICT yang belum di-cover atau belum dimasukkan dalam instrumen yang sudah ada. Atau mungkin instrumen yang sudah ada tidak membedakan antara membaca secara online dan membaca membaca online dan membaca dari sosial media, karena karakternya keduanya itu berbeda. Jadi harus bisa muncul itu. Nah, yang terakhir kemudian berikutnya adalah menetapkan masalah yang mungkin diadres disertai argumentasi apa namanya argumen Bapak Ibu atau apa namanya pendukung argumen Bapak Ibu mengapa memilih permasalahan itu. Kemudian mengembangkan pertanyaan yang bersumber dari masalah yang telah dipilih, apa yang akan dilakukan, dan ini agak mirip dengan tujuan-tujuan ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmu terkait dengan apa perbedaan pertanyaan dan juga tujuan masalah. Mungkin satu tujuan bisa beberapa pertanyaan atau bisa dibalik satu masalah bisa diadres beberapa satu tujuan bisa diadres beberapa pertanyaan. Oke, sebentar. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini beberapa indikator masalah biasanya yang harus ada, harus Bapak Ibu pertimbangkan ini. Utamakan nanti Bapak Ibu ketika menyampaikan sesuatu itu berbasis data. Data ini bisa berupa data hasil penelitian atau data yang Bapak Ibu dapatkan sendiri atau dari hasil penelitian sebelumnya, dari teori atau dari data yang Bapak Ibu kumpulkan sendiri. Bisa digunakan sebagai sumber untuk indikator masalah. Kemudian ini tadi yang gap yang saya sampaikan, kesenjangan atau gap penelitian atau gap yang akan Bapak Ibu angkat dalam tulisan Bapak Ibu itu umumnya adalah kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi aktual atau kenyataannya, kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Nah, itu biasanya jadi sebuah masalah. Nah, ini kalau ini untuk karya ilmiah biasanya perlu ide-ide seperti ini, terutama di judulnya. Jangan yang biasa-biasa saja, jangan yang datar-datar. Kalau Bapak Ibu lihat nanti, misalnya Bapak Ibu menemukan banyak artikel di jurnal internasional yang Q1 atau di WOS itu, Web of Science itu, banyak sekali judul-judul yang diangkat berupa pertanyaan Bapak Ibu. Itu banyak juga. Nah, nanti coba Bapak Ibu, apakah menggunakan gaya itu atau yang mana, yang Bapak Ibu sesuai yang mana. Nah, itu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Silahkan. Itu materi awal untuk cek materi awal untuk hari ini Bapak Ibu. Jadi kita belum menukik ke arah istilahnya materi yang lebih dalam lagi karena ini masih pertemuan pertama. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya minta untuk mencari bahan dulu untuk materi terkait dengan gap itu sendiri, karena tadi sudah saya sedikit memberikan terkait dengan gap. Nanti tugas Bapak Ibu akan saya sampaikan setelah ada diskusi hari ini. Oke, silahkan kita diskusi dulu. Apakah ada yang ditanyakan atau mungkin disampaikan Bapak Ibu? Karena jangan apa istilahnya Bapak Ibu jangan beranggapan kalau bahwa di sini saya yang paling bisa terkait ini ya Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan dari awal kita belajar bersama. Maka jangan sampai Bapak Ibu beranggapan bahwa saya yang paling bisa, bukan. Saya juga masih belajar untuk menulis karena jika tulisan saya juga belum sebanyak dosen-dosen yang lain. Silakan Bapak Ibu. Saya coba Pak, kalau misalnya terkait dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tadi,
biar latar belakangnya itu juga tidak terlalu ngoyoworo atau kesana kemari pembahasannya, tapi juga cukup menggigit, tapi juga diidentifikasi masalah tidak terkesan hanya mengulang-mengulang saja gitu. Itu gimana ya, Pak? Triknya? Trik supaya latar belakang masalah tidak mengulang-ulang. Maksudnya mengulang-ulang gimana, Bu Sri Wahyudi? Identifikasi masalah itu kan dari latar belakang. Gitu. Nah, apakah kadang kan kalau penjabaran di latar belakang tidak terlalu panjang, terkesannya hanya sekedar mengulang di identifikasi masalah. Nah, tapi juga latar belakang panjang kan juga nggak bagus gitu. Nah, itu Nah, biasanya mungkin ini masih ke arah tesis atau penelitian ya, karena biasanya nanti kalau di bagian tesis atau penelitian itu kan memang ada bagian khusus sendiri untuk latar belakang, ada bagian khusus sendiri untuk identifikasi masalah. Sedangkan ketika Bapak Ibu menulis artikel tidak akan muncul seperti itu. Maka biasanya di bagian latar belakang itu Bapak Ibu meng-highlight-nya istilahnya nanti akan kita bahas di minggu depan, tapi secara umum di bagian awal itu ketika mengenalkan sebuah topik Bapak Ibu tidak usah terlalu lebar, karena ingat Bapak Ibu yang dimaksud dengan latar belakang itu adalah halaman belakang rumah kita, bukan halaman belakang rumah orang lain, apalagi halaman belakang rumah orang sekampung, apalagi sedusun, apalagi sekecamatan, apalagi seluruh dunia, akan sulit. Maka ketika kita membatasi halaman latar belakang itu adalah halaman belakang rumah kita, Bapak Ibu nanti akan fokus di situ. Misalnya, karena saya dari pendidikan bahasa Inggris, banyak hal yang lebih saya tahu terkait, saya coba kaitkan PEP dengan bahasa Inggris itu, misalnya itu tadi. Saya mengangkat di disertasi saya itu terkait saya ingin membuat sebuah instrumen baru yang digunakan untuk mengukur minat membaca. Maka di awal, di latar belakang saya itu saya akan meng-highlight pertama di bagian awal betapa pentingnya membaca. Saya tidak akan meng-highlight istilahnya bahwa bahasa itu adalah sumber ilmu atau membaca itu sumber ilmu, tidak, tapi saya akan meng-highlight betapa pentingnya membaca untuk tujuan akademis misalnya. Kemudian yang kedua, di paragraf berikutnya saya akan sudah mulai agak khusus, agak menukik ke masalah saya. Kemudian dari situ membaca ini sudah diikuti atau dikaitkan saat ini tidak bisa dipisahkan dengan tujuan membaca dan juga mode membaca. Karena di dalamnya nanti saya akan mengadres itu juga. Paragraf berikutnya, selama ini pengukuran minat membaca masih dikaitkan dengan jumlah buku bacaan atau kuantitas bacaan itu, frekuensi membaca itu tadi. Di paragraf berikutnya saya akan meng-highlight pada kenyataannya atau salah satu gap yang ada adalah instrumen yang ada itu ternyata kita tidak mempertimbangkan psikologis ahli psikologi, ternyata minat itu tidak bisa diukur dari frekuensi atau jumlah saja, tapi harusnya diukur dari misalnya apakah dia menyukai atau mengalami enjoyment, dengan itu apakah dia flow itu time alteration flow. Mungkin yang dari psikologi akan sangat paham. Flow itu misalnya Bapak Ibu nonton film Korea, itu kan mungkin tidak akan terasa waktunya cepat sekali ya. Nah itu flow, istilahnya itu flow atau time alteration. Tapi kalau Bapak Ibu membaca buku misalnya terkait dengan pengukuran, setengah jam biasanya sudah capek. Nah itu terkait dengan time alteration. Kalau time alteration itu waktu berlangsung, waktu lama tapi tidak terasa. Itu time alteration. Maka harusnya minat membaca itu juga diukur dari sini. Maka diperlukan sebuah alat ukur baru yang bisa mencakup pertama mode yang berbeda dari minat membaca, karena dulu adanya hanya print, tapi sekarang harus ada online dan sosial media. Yang kedua, dari tujuan membaca itu sendiri, yaitu akademik non akademik. Ya, halo, masih terpantau ya? Oke. Yang ketiga,
adalah dari aspek-aspek psikologis. Jadi nanti 3 dimensi ini saling tertaut. Nanti akan ada sebuah alat ukur baru untuk mengukur minat membaca yang bisa dilihat dari 3 aspek itu tadi, bukan hanya sekedar dari frekuensi saja. Nah, itu kan mengungkapkan sebuah hal baru di situ. Nah, itu yang ditahukan. Jadi tidak perlu melebar kemana-mana, karena nanti saya tidak akan banyak meranah ke yang tesis ya, karena Bapak Ibu karakternya agak beda. Nanti metode penelitian dengan penulisan karya ilmiah ini agak berbeda, meskipun mereka ada beberapa bagian yang beririsan. Karena di metode penelitian kan ada rumusan masalah, kemudian ada pertanyaan penelitian, sedangkan di artikel ilmiah biasanya tidak sampai detail seperti itu. Yang paling penting itu gap itu tadi. Jadi gap itu umumnya yang sudah ada, Bapak Ibu berani menyampaikan bahwa yang sudah ada itu kurang bagus, atau belum pernah ada sama sekali yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan seperti itu, maka akan sangat kuat argumen Bapak Ibu. Begitu Bu Sri? Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Saya mau bertanya sedikit Pak. Ya, monggo Bu Jumi. Ini kan saya masih awam sekali tentang dunia artikel, karya ilmiah, dan penelitian. Adakah bacaan yang Bapak sarankan agar saya bisa membedakan antara bagaimana penelitian, kemudian dengan artikel, dengan kemudian review, jurnal, dan sebagainya? Karena saya masih benar-benar awam. Saya mengambil jurusan ini karena saya ingin tahu. Terima kasih. Oke, kalau itu besar ya Bu, nanti hal yang sangat besar. Tapi kalau Ibu ingin, karena kita fokusnya lebih ke, di semester ini ada metode penelitian tidak Bapak Ibu? Ada, nah, nanti kan khusus metode penelitian, monggo Bapak Ibu bisa mengambil di situ, tapi salah satu buku yang bagus untuk metode penelitian itu bukunya Cohen. Buku Cohen itu sebentar saya cek ya. Cohen bukunya Cohen, sebentar saya cek Bapak Ibu apakah books and papers. Nah, biasanya Research Methods in Education itu bukunya Cohen kalau tidak salah, ada yang tahun 2018. Kemudian yang kedua ada bukunya Creswell, itu juga 2018 terkait dengan metode penelitian pendidikan, karena beda nanti metode penelitian pendidikan, evaluasi, kemudian metode sastra itu akan beda, linguistik juga berbeda. Nah, itu yang metode penelitian pendidikan. Kalau yang terkait dengan penulisan karya ilmiah sendiri, ada banyak buku Ibu yang bisa diambil. Salah duanya, saya sampaikan salah duanya adalah misalnya ini yang saya ada itu tahun sebentar. Successful Academic Writing itu tahun 2017 Pak ya. Successful Academic Writing itu tahun 2017. Kemudian Writing Your Journal Article in 12 Weeks itu tahun 2016 atau berapa, saya lupa. Nanti saya coba sampaikan ke Bapak Ibu, tapi memang membutuhkan waktu yang banyak Bapak Ibu untuk membaca itu. Tapi kita di sini semua berproses, semua belajar. Saya coba kirim ke kelas ini ya. Academic Writing.
Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum saya akan sampaikan untuk tugas minggu depan, yaitu tenang saja Bapak Ibu, belum mulai menulis, tapi paling tidak Bapak Ibu mengidentifikasi sesuatu untuk minggu depan. Oke, saya sampaikan ini. Lihat layar saya ya Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu saya minta dulu untuk yang kita fokus ke hasil penelitian dulu untuk minggu depan. Jadi Bapak Ibu saya minta untuk menemukan sebuah artikel jurnal baik nasional ataupun internasional yang terindeks yang merupakan hasil penelitian. Oke, coba sebisa mungkin artikel itu sudah agak terkait dengan tema yang akan Bapak Ibu ambil, tema yang akan Bapak Ibu tulis di mata kuliah ini. Kemudian carilah gap atau permasalahan yang melatar belakangi penulisan artikel tersebut, atau lebih dalam lagi, carilah gap atau permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya penelitian tersebut. Jadi ini saya bagi ke kelas Bapak Ibu untuk PowerPoint hari ini. Oke, ya Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Bertanya Pak, ini untuk tiap jurnal nasional maupun internasional satu-satu nggih? Enggak, satu. Jangan-jangan saya nanti salah tulis ya. Sebuah saja Bu, sebuah jurnal artikel baik maupun itu, baik ataupun ya, baik nasional ataupun internasional. Jadi salah satu saja Ibu. Iya Pak. Ya Pak. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Maaf Pak, kalau topiknya agak luas nggak apa-apa Pak? Misalnya apa Pak? Misalnya kemarin itu saya akan baca tentang determinan antara pengeluaran pendidikan dan kesehatan terkait dengan kehidupan rumah tangga di ini nasional, kayaknya kehidupan rumah tangga nasional dia ngambilnya di datanya BPS. Jadi ada jadi ada kesehatan dan pendidikan saja. Jadi itunya luas Pak ininya. Enggak menjurus. Yang penting Bapak bisa mencari nanti apa? Yang penting itu Bapak nanti itu bisa dikaitkan dengan yang rencananya akan Bapak Ibu tulis. Karena kalau tidak seperti itu nanti Bapak Ibu membacanya dua kali. Jadi membaca itu hanya untuk tujuan yang besok, sedangkan untuk nulisnya membaca lagi kan nanti waktunya juga cukup terbuang. Nah, kalau bisa Bapak Ibu pertama nanti teknisnya atau triknya adalah Bapak Ibu coba 1-2 hari ini atau selama weekend ini berpikir mencari topik apa yang ingin Bapak Ibu tulis. Karena biasanya kalau boleh saya sampaikan Bapak Ibu, ini triknya dari salah satu dosen di NII Singapura itu, kalau Bapak Ibu mau nulis disertasi bagus, minimal Bapak Ibu membaca 200 jurnal artikel. Itu kalau sebuah disertasi yang bagus. Itu katanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dari membaca itu kita jadi tahu caranya nulis ternyata. Dari membaca itu kita tahu gaya selingkuh nulis. Maka saya tadi sampaikan, kalau Bapak Ibu misalnya akhir pekan ini nanti ada waktu luang, silahkan membaca beberapa artikel, tapi dikaitkan dengan tema yang Bapak Ibu akan ambil. Nanti dari situ Bapak Ibu akan terlihat, oh saya fokus ke sini saja. Misalnya tadi Pak Muhammad Fajar ingin fokus pada hubungan antara kesehatan dan pendidikan, ya tidak masalah. Tapi nanti usahakan itu nanti juga untuk yang tujuan artikel ilmiah ini Pak. Karena kalau tidak sayang waktunya Pak. Iya, kebetulan kan
kita punya data, cuma datanya kan agak lama Pak, tahun 2006, 2005, 2007 gitu kan. Cuma Kalau itu sosial biasanya kita, sosial 5 tahun terakhir biasanya Pak. 5 tahun terakhir Pak ya. Iya, kalau sosial karena perubahannya cukup besar ya kalau sosial istilahnya ya. Ini bukan untuk penelitiannya loh Pak, tapi menulis hasil penelitiannya Pak nanti. Karena di penelitian sendiri mungkin Bapak Ibu ada tugas di mata kuliah yang lain. Iya Pak. Bisa juga menulis dari hasil misalnya skripsi Bapak Ibu yang kemarin, tapi lebih fokus diperbaiki, bukan hanya meng-copy paste dari skripsi yang dulu, tapi diperbaiki. Bisa kalau misalnya fresh graduate. Itu, atau misalnya Pak Muhammad Fajar 2 tahun yang lalu melakukan penelitian, ya ini saatnya untuk dilaporkan. Misalnya kemarin sudah ada laporannya, ya ini untuk dipublikasikan. Itu? Iya Pak. Jadi nanti bisa direplikasi itu Pak ya namanya biasanya. Bisa Pak. Yang penting belum dipublikasikan. Karena kan kalau sudah dipublikasikan nanti Bapak Ibu bisa jadi masalah untuk Bapak Ibu sendiri karena nanti bisa jadi self plagiasi. Ya, ngaten Pak Muhammad Fajar. Ya, baik Pak. Ada Bapak Ibu lain yang ingin ditanyakan? Nyambung pertanyaan Pak Muhammad Fajar tadi Pak. Ada penelitian lama juga. Nah itu nanti perlu dicantumkan tahun penelitiannya juga nggak ya Pak? Kalau misalnya publikasinya baru sekarang gitu. Penelitiannya tahun berapa Bu? Oh, ya misalnya kayak tadi Pak Muhammad Fajar itu kan 2006. Itu kalau ke sekarang kan lama gitu. Nah, biasanya kalau kita menuliskan sebuah artikel hasil penelitian itu kita tetap cantumkan kapan penelitiannya itu dilakukan. Karena di metode itu kan ada waktunya kapan dilaksanakan. Bahkan di latar belakang pun kita bisa menyampaikan. Karena gini misalnya Bapak Ibu misalnya ya yang paling umum di ranah pendidikan kurikulum 2006 dan kurikulum 2014 itu kan sudah ada gap, sudah ada perbedaan ya. 2006 dulu mungkin kurikulum apa ya, berbasis sekolah atau apa saya lupa, KTSP atau apa, tapi yang sekarang mungkin sudah kurikulum 2013 atau yang penjelmaan kurikulum 2013, bahkan ada yang kurikulum Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu. Jadi karena sosial itu perubahannya seperti itu, biasanya 5 tahun terakhir ya. Ya. Itu Bu. Iya. Kalau yang lama tadi berupa tindakan kelas itu tadi ya Pak, paling nggak 5 tahun terakhir gitu. Iya, sebisa mungkin 5 tahun terakhir saja karena akan sangat sulit untuk melaporkan sosial yang sulit untuk menjualnya Bu kalau sudah di atas 5 tahun ini, karena data sosial 5 tahun. Iya, itu tadi nyambung yang Pak Muhammad Fajar ini yang penelitian saya di 3 tahun terakhir itu ini Pak. Kalau misalnya kita mau membuat perbandingan di 3 kampus, tetapi pengambilan datanya itu ada yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tapi yang tema penelitiannya sama, itu nanti masih gimana ya bahasanya, relevan atau gimana ya? Kalau perbandingan harus dalam 1 tahun yang sama atau boleh seperti itu Pak? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Karena itu tadi ya Bu ya. Karena kalau bisa diyakinkan bahwa 3 kampus itu selama 3 tahun itu tidak terjadi banyak perubahan, tidak masalah Bu. Tapi misalnya yang paling gampang di UNY itu 3 tahun ini itu perubahannya sudah cukup jauh. Jadi misalnya 3 tahun yang lalu ya 2017 paling gampang lah publikasinya dosen UNY itu yang di Scopus itu paling ratusan. Nah sekarang selama 3 tahun terakhir sudah ribuan. Contoh yang paling gampang lagi, di UNY itu 2017 itu profesornya naik paling dalam setahun itu nambahnya 1 atau 2. Tapi sekarang nambahnya hampir sekitar bisa 15. Itu kan karena memang kemungkinan kebijakan tiap tahun itu akan berubah. Nah, kalau bisa diambil dalam waktu 1 tahun, itu akan bisa accelerate.
Tapi Ibu kalau misalnya membandingkan 3 tahun yang berbeda, asal argumen yang kuat, kenapa 3 tahun itu misalnya pengambilan, kalau 3 tahun biasanya sampelnya sama, kalau 3 tahun sampelnya berbeda, mereka sudah berbeda kedewasaan, berbeda akses, berbeda pengalaman, itu nanti mempengaruhi hasil. Tapi kalau dia sampel, Kalau sampelnya memang beda Pak, karena di 3 kampus yang berbeda, kemudian tapi mahasiswanya itu sama-sama semester 1 gitu, dan sama-sama jurusannya. Berarti nanti cross itu, jadi cross uni sama cross waktu. Melaporkannya kira-kira sulit enggak? Kesulitan enggak? Ya, Kan dia jadi ada kayak matrik kan dia. Ada by time sama by different uni, di sini yang kontinum untuk waktunya, di sini untuk 3 universitas yang berbeda. Jadi dia ada kolom-kolomnya berbeda. Tapi ketika dia tahun yang sama, 3 universitas yang berbeda, dia bisa dibandingkan. Dan sangat mudah itu. Kecuali kalau itu tadi yang pengambilan datanya istilahnya yang mengikuti itu apa tuh, cross sectional sama satunya itu, aduh kok merasa jadi hilang ingatan itu. Nah, satunya cross sectional, lawannya cross sectional itu kan ada. Longitudinal. Iya, yang longitudinal itu bisa ya. Tapi sayangnya kayaknya tadi karena subjeknya berbeda, nah kemungkinan itu akan hasilnya bisa sangat bias. Oke. Begitu? Monggo Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya Pak. Ya, monggo Bu Yuliana. Tugas tadi kan mencari artikel jurnal hasil penelitian Pak. Nah, ya. Apakah ada artikel jurnal yang non hasil penelitian? Bagaimana cara membedakannya supaya nanti tidak salah memilih artikel, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuliana. Jadi jurnal itu ada yang nanti menerima artikel hasil penelitian saja. Ada juga jurnal yang menerima baik penelitian maupun non penelitian. Ciri-cirinya biasanya kalau artikel jurnal yang hasil penelitian itu ada metode penelitiannya, Bu. Lihat saja di bagian metode penelitian, itu pasti ada. Dari subjeknya, dari analisis datanya, atau pengumpulan datanya pasti ada. Sedangkan kalau non penelitian biasanya tidak memunculkan metode yang sedetail itu. Tidak ada subjek, tidak ada data, pengambilan data, dan lain-lain. Karena dia lebih ke arah kajian atau review. Begitu Bu Yuliana? Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya. Halo Bapak, izin bertanya. Iya Bu Ita, monggo. Saya ingin menanyakan 2 hal. Yang pertama saya ingin mengkonfirmasi, tadi tugas Bapak kan temukan artikel jurnal terkait penelitian. Jurnalnya itu ada kriteria jurnal tertentu nggak? Berarti kan artikel yang sudah pernah dimuat di jurnal. Apakah jurnalnya misalnya kriterianya harus terindeks Scopus atau boleh jurnal apa saja, Pak? Oke, yang pertama itu ya Bu ya, sebisa mungkin level nasional itu berarti Sinta 2. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat kalau nasional ada Sinta 2 itu berarti dia masuk itu. Atau yang kedua yang sudah terindeks baik Scopus ataupun Web of Science ataupun Copernicus, yang pokoknya yang paling tidak yang di ACC oleh Pasca sebagai syarat penelitian. Jadi yang terindeks sesuai dengan syarat penulisan karya ilmiah di Pasca. Ya. Lalu yang kedua, pertanyaan saya mungkin agak sedikit ada topik, tapi karena kebetulan Bapak dosen penulisan karya ilmiah, jadi saya ingin nanya sekalian. Karena seingat saya dulu di penulisan ilmiah di kuliah umum yang waktu di KMD itu disebutkan walaupun menulis adalah state of the art-nya tingkat sarjana, master dan juga doktoral,
tapi ada perbedaan karakteristik dalam penulisan karya ilmiah di tiap tingkat itu. Dan dikatakan pada waktu itu di S1 itu kesannya cuma mengenal, belajar membuat karya ilmiah, sedangkan di S2 kan katanya lebih dalam. Misalnya Pak, kalau Bapak, kalau misalnya saya di bahasa Inggris, saya pakai ini bahasa Inggris saja. Pada saat S1 saya, research question saya itu misalnya ya Pak ya, pertanyaan saya adalah what factors account for the what linguistic factors account for the phonological aspect of Indonesian English, misalnya seperti itu. Nah, kalau saya ingin meningkatkan menjadi levelnya S2, ada saran nggak Pak, frasa apa yang harus saya gunakan, atau ada perubahan metode, ada perubahan bagaimana dari research yang bagaimana yang saya butuhkan untuk membuat pertanyaan saya itu terkesan S2 gitu Pak, misalnya. Terima kasih. Oke, Ibu, saya balik tanya ke Bu Ita dulu. Dulu pengumpulan datanya seperti apa, Bu? Dengan apa? Melakukan riset pustaka. Pustaka ya. Nah, itu Ibu bisa lebih men-challenge lagi. Maaf, kalau Bapak, kemarin saya juga mengumpulkan sampling beberapa dosen maupun mahasiswa yang menggunakan bahasa Inggris aktif dan melihat melihat phonological aspect yang paling menonjol dari Indonesian English itu apa, dan di situ kemudian saya data bahwa Indonesian English mempunyai karakteristik ini. Tidak hanya merekam. Tidak Bapak. Jadi di presentasi atau di seminar merekam dan mengambil 1 menit bagian awal, 1 menit bagian tengah, lalu 1 menit bagian akhir. Nah, di situ kan berarti Ibu istilahnya melihatnya kan yang muncul di permukaan saja ya Ibu ya. Betul Pak. Nah, ketika Ibu ingin melihat lebih dalam, misalnya kan level S1 dengan S2 dan S3 itu kan kalau dari KKNI-nya Ibu mungkin sudah perso bahwa S1 ke 6, kemudian S2 8, S3 9 ya novelty-nya. Maka nanti dari kedalaman analisisnya ataupun pengumpulan datanya sudah bisa sangat berbeda Ibu. Misalnya, kalau kemarin Ibu lebih ke arah frekuensi di S2 tidak cukup seperti itu. Tapi analisis yang lebih dalam, yang diperoleh dari data yang lebih triangulasinya lebih jelas, misalnya dari dokumen, kemudian Ibu benar-benar observasi mereka dalam penggunaannya sebagai seperti apa, bahkan sampai mewawancara mereka, interview. Itu bisa dilakukan. Jadi lebih di metodenya nih Pak, ya. Lebih ke metodenya, metode pengumpulan data dan analisanya. Biasanya lebih ke arah kedalaman itu Bu. Dan yang kedua, nanti kalau bukan yang kedua, yang harusnya awal itu Ibu harus bisa meyakinkan pentingnya kenapa masih perlu melakukan itu. Kalau di S1 kan mungkin ya lebih ke arah replikasi ya Bu ya. Misalnya replikasinya penelitian ini pernah dilakukan di Lampung. Nah, Ibu ingin meneliti yang di Jogja, misalnya seperti itu kan lebih ke arah replikasi. Sedangkan di S2 tidak seperti itu lagi, tapi Ibu punya sebuah argumen yang super kuat untuk menyampaikan ini masih perlu loh. Kenapa masih perlu? Bukan hanya pernah dilaksanakan di sana, saya ingin melaksanakan di sini, tapi ini itu ternyata saya bisa berbagai penelitian menyampaikan, menunjukkan bahwa dengan meneliti ini saya bisa nanti mengungkap sebuah hal yang baru. Misalnya alasan dasar mengapa si mahasiswa itu menggunakan ini, mengapa istilahnya di dalam kehidupan sehari-hari tidak menggunakan itu kan namanya argumentasi yang Ibu gunakan untuk mengadres gap itu lebih dalam. Yang kedua tadi dari analisisnya, pengumpulan data yang lebih komprehensif dan analisis yang lebih dalam lagi akan terlihat bedanya. Nanti saya yakin di kelas metode penelitian, Bapak Ibu mungkin akan bisa menemukan di situ. Sense-nya sudah ada di situ. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu. Nanti kalau yang S3 akan levelnya beda lagi, karena S3 biasanya nanti membuat sesuatu yang baru. Meskipun di level S3 itu ada yang, kalau level S3 itu ada yang membuat sesuatu yang benar-benar baru,
atau melengkapi sesuatu yang sudah ada tapi belum sempurna, itu bisa level S3. Iya, saya membayangkan di S3-nya nanti membuat sebuah misalnya model pengajaran untuk membetulkan phonological aspek yang mungkin jauh berbeda dari mungkin itu bisa. asalnya. Iya. Kalau misalnya itu memang masih sangat diperlukan, harusnya bisa. Teman Pak. Jadi sama-sama Bu Ita. Monggo Bapak Ibu yang lain, karena ini sudah jam 2:30 ternyata waktunya tidak terasa ya. Ini kelas keberapa Bapak Ibu hari ini? Pertama, Pak. Kelas pertama, Pertama Pak. ya? Oh ya, sudah, berarti masih fresh. Kalau sudah yang kelas ketiga, biasanya matanya sudah semakin kecil, mengecil, atau kantung matanya semakin besar biasanya. Sampai di depan. Monggo, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Belum? Kalau belum ada, penugasan untuk minggu depan itu ya Bapak Ibu, di bagian awal introduction nanti Bapak Ibu temukan gap yang jadi alasan penulis untuk mengungkap atau mengangkat tema atau artikel dia. Begitu Bapak Ibu? Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk bergabung di kelas hari ini. Saya presensi dulu tadi, semuanya masuk sepertinya ya? Bisa satu orang. Ada 20 orang. Di sini 21. 21 termasuk saya itu ya? Sebentar. Berarti 20 ya. Tadi yang ada itu, sebentar Bapak Ibu, supaya besok tidak lupa rekornya. Andrea Vicky tadi ada, Pak Abdul Rahim ada, Bu Rotun, Adila, Bu Sri Wahyuningsih, Bu Evangelia, Bu Sri Nirwana tadi, Pak Iqbal Faza tadi ada enggak ya? Pak Iqbal tadi ada? Ada ya? Keluar masuk kayaknya Pak dia. Oke. Keluar lagi masuk lagi. Sinyal mungkin ya. Ibu Musalamah, Pak Fajar, Bu Elsa, Bu Tri Mulya, Bu Ita, Pak Ahmad Syafi'i, Bu Yuliana, Bu Jumini, Pak Muhammad Aswar. Tadi ada enggak ya? Ada kayaknya. Maaf, itu sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, Pak. Oh, meninggal beliau? Iya, Bapak Muhammad Aswar. Oh, sakit atau apa, Bu? Infeksi paru-paru kiri, Pak. Oh, ya. Masih masuk di sini ya. Oke. Saya rekam dulu ya Pak Aswar, Pak Randy tadi. Ini Bu Alvin atau Pak Alvin Nanda ya? Ada ya? Tadi Bu Ruli tadi ada. Oke ya. Sudah. Bapak Alvin, Mbak. Bapak Alvin ya, maaf. Nah, kameranya mati ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kelas hari ini. Semoga sedikit yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nanti minggu depan kita akan mulai fokus ke apa yang akan kita tulis. Sekali lagi Bapak Ibu, di weekend ini coba Bapak Ibu cari tema atau topik yang akan Bapak Ibu angkat untuk tulisan di semester ini, di mata kuliah ini. Supaya nanti bisa fokus, Bapak Ibu juga tidak terlalu membuang banyak waktu untuk membaca hal yang berbeda-beda. Begitu Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Kita akhiri ya pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa syukur. Disilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri kelas hari ini. Tetap sehat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Iya, Pak.